Yang kedua, family day adalah ada pembelajaran untuk jadi ibu yang baik, bapak yang baik, jadi anak yang baik. Nanti semuanya akan kita ada gathering. Dan setiap gathering 2.000 orang itu akan memenuhi Kaliurang. Seluruh hotel di Kaliurang satu pun tidak ada yang setiap kosong. tahun. Setiap tahun. Jangan mengandalkan pada cleaning service. Jelas cleaning service ya, tapi mengandalkan pribadi. Pastikan orang itu jangan ninggalkan jejak. Artinya kalau kita apapun kondisi kita masuk toilet, keluarnya harus wangi. Makanya di toilet kita sediakan alat untuk pembersih. Jadi kadang-kadang semua siswa itu di dalamnya ikut membersihkan. Ya. Karena jangan sampai ya. Karena itu akan jadi mempermalukan diri kita. Kalau kita keluar terus ada orang masuk kok bau, berarti dikira kita kan, dan kita ikut andil. Nah, makanya kalau nggak membersihkan minimal jangan ngotor. Kalau kamu nggak mau membersihkan minimal jangan ngotor. Itu bisa refleksi di rumah tuh tadi. Dan itu dari sekolah ke rumah. Nah itu jadi memang itu yang kita belum jauh dari sempurna, maka tiap seminggu sekali kita ada fokus group discussion. Jadi semuanya akan bicara tentang bagaimana, mengapa harus berubah kemana, siapa yang berubah, apa saja yang perlu berubah, bagaimana cara merubahnya, harus dirumuskan bareng. Sehingga semuanya ini semua milik bareng. Jadi jangan, karena kadang-kadang yang suruh berubah bawahan, atasnya enggak. Padahal perubahan lebih efektif dari atas. Jadi untuk pendidikan di BIAS itu semua ya intinya, dari siswanya, orang tuanya, gurunya ya, terintegrasi. Karena nanti ada hari di mana orang tuanya ikut sekolah. Jadi menarik ini. Jadi ada namanya family day. Family day itu ada dua. Satu family day karena dia family class, jadi dia ibunya ikut ngajar di kelas. Jadi supaya tahu merasakan mendidik anak seperti ini. Terutama anak playgroup TK SD yang awal. Kalau SMP, SMA nggak usah. Itu semuanya. Yang kedua, family day adalah ada pembelajaran untuk jadi ibu yang baik, bapak yang baik, jadi anak yang baik. Nanti semuanya akan kita ada gathering. Dan setiap gathering 2.000 orang itu akan memenuhi Kaliurang. Seluruh hotel di Kaliurang satu pun tidak ada yang setiap tahun. Setiap tahun. Cuman ini pandemi jadi tidak bisa. Jadi setiap tahun kita ada namanya akhir senat, dan kita anggarkan. Semuanya akan datang karena nanti dikasih kegiatan untuk anak-anak sendiri, untuk bapak ibu sendiri, yang terintegrasi juga ada. Jadi bapak ibunya untuk di semi outbound. Bagaimana nanti bapaknya begini, ibunya harus ini harus ditolong anaknya. Karena pasti ada situ ya. Setiap ini saya kecuali kalau pas tabrakan musim haji, sesuatu yang nggak bisa. Halangan ya. Dan itu akan digarap bareng. Garap bareng dengan semuanya. Dan kita akan undang semua tokoh, bahkan Pak Muhadjir ketika jadi menteri itu jatahnya nggak ke situ saja, dia ke situ jatahnya ke Muhammadiyah itu, tapi karena dia di BIAS jadi biar enakan yang edit di BIAS itu 1,5 jam, di Muhammadiyah cuma 10 menit. Karena lihat pendidikannya seperti, karena kelewatan. Jadi lewat di BIAS, loh ini ada apa, mampir, nggak ada agenda. Jadi kita tidak nyiapkan apa-apa. Alhamdulillah melihat perkembangan. Walaupun kita juga belajar di Muhammadiyah, belajar dari NU. Kalau Islam, ya, terutama Al-Islam lah, karena dari Al-Islam. Yang saya hebat dari Al-Islam satu, dia tidak ada jam kosong. Waktu itu angkatan kita, apalagi saya punya 2 ijazah. Ijazah SMA dan aliyah. Saya jadi MA SMA. Saya punya sahadah, saya punya ijazah. Sekarang masih berlaku. Kayaknya enggak. Ya. Jadi mungkin satu lagi, Usui. Jadi untuk satu pesan untuk pembelajaran di masa pandemik ini, mungkin untuk umat bisa Ustadz ingin pertama sampaikan. Karena jelas pandemi itu perlu work from home, perlu semuanya, maka semuanya harus menyadari di rumah semuanya harus ada suasana madrasah. Di rumah harus betul-betul 4 fungsi tadi saya ulang, harus jadi musola, tempat di mana ibadah itu terpelihara, bacaan Qur'annya, sholatnya, wiridnya
swabnya, antigennya semuanya. Madrasah harus jadi tempat untuk sekolah. Maka semua fasilitas ada. Yang ketiga harus jadi maskanah, tempat untuk yang nyaman. Berikutnya maulud, tempat tumbuh kembangnya anak dari fisik, psikis, rohani, semuanya harus. Makanya ini yang harus kita depankan. Jadi saat pandemi kita istilahnya revitalisasi fungsi rumah dalam Islam. Nah, insya Allah, karena sebenarnya pendidikan itu nanti yang tanggung jawab orang tuanya. Kan kalau anak ke surga, ke neraka kan yang ditanya bukan gurunya, bukan siapa-siapa, bukan guru-guru al-Islam, tapi para orang tuanya. Makanya anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Getayangan, Sinyali, Gandoloco sangat tergantung oleh orang tuanya. Mudah-mudahan. Nah, kadang-kadang ibu sudah berat urusan rumah tangga, sumur kasur dapur, masak macam mana, ditambah lagi berat ngurusi anak, jadi guru bagi anaknya. Yang susah bukan anaknya sendiri, anaknya mertua itu jangan lebih susah. Ya, kadang-kadang lebih susah. Maka bapak-bapak di rumah itu lebih banyak merepotkan ibu. Luar biasa. Ya, ini hanya ngobrol-ngobrol. Ya. Atau aja ini. Mungkin ada satu pesan lagi untuk Ustadz juga. Saya mau tanya tapi panjang sih. Oke. Saya cuma pengen tanya, kalau ada orang punya lahan kemudian bisa nggak itu gabung bias tadi? Bisa saja, sangat bisa. Oke. Kita pokoknya niatnya baik untuk umat, pokoknya bisa. Oke, ya terima kasih Ustadz Wijayanto, Ustadz Nuha, bincang-bincang entrepreneur Ustadz Wijayanto. Oke, terima kasih pemirsa Arsam TV. Semoga nanti kita bisa silaturahim di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.